Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di pagi ini di pembelajaran tematik. Kali ini di tema 5H. Kita akan belajar mengenai teks non-fiksi dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa, agar apa yang kita lakukan selalu diberkahi oleh Allah, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, sekarang kalian silakan siapkan buku tematik 5H-nya, lalu buka halaman 5. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Jadi karya tulis itu terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas mengenai teks fiksi. Pengertiannya, teks fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang dan tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya yaitu contoh teks fiksi yang pertama yaitu cerpen atau cerita pendek. Biasanya kalau kita baca surat kabar atau di blog, di website, biasanya suka ada cerpen yang itu isinya berisi khayalan atau imajinasi pengarangnya saja. Kemudian ada juga novel. Nah, biasanya cerpen dan novel itu disukai oleh para akhwat atau para wanita, para gadis senang membaca cerpen dan novel. Kemudian yang berikutnya ada fabel. Fabel itu cerita yang diperankan tokohnya itu binatang. Nah, misalnya kayak cerita buaya dan kancil. Nah, itu kan hanya imajinasi pengarangnya saja, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang itu kita bisa lihat di animasi film. Biasanya ada film dongeng. Nah, itu adalah termasuk dalam cerita fabel dan termasuk dalam teks fiksi. Baik, tadi mengenai teks fiksi, Ibu harap kalian bisa paham ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teks non fiksi. Teks non fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata atau bersifat faktual. Contoh dari teks non-fiksi yang pertama yaitu biografi. Nah, Ibu itu suka sekali membaca biografi tentang Baharudin Yusuf Habibie atau kisahnya Bapak mantan presiden kita yaitu Bapak B.J. Habibie. Kisahnya itu sangat menarik. Jadi di biografi itu berdasarkan cerita nyata, kisah nyata kehidupan Pak Habibie dari kecil hingga beliau berkarya dan memiliki karya-karya besar serta menghasilkan ilmu pengetahuan juga yang dapat dinikmati dan dipelajari oleh kita generasi selanjutnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu ensiklopedia. Ensiklopedia itu adalah karya tulis yang nyata gitu, dan itu adalah ilmu pengetahuan. Kemudian ada tulisan sejarah. Tulisan sejarah juga termasuk dalam cerita non fiksi, hasil karya non-fiksi ya, karena isinya menuliskan tentang sejarah sesungguhnya, misalkan sejarah Indonesia. Ya, di teks tersebut berisi tentang misalkan perjuangan Pangeran Diponegoro, ya kisah nyata bagaimana Pangeran Diponegoro mulai perjuangannya bergerilya dan akhirnya beliau wafat dan dianugerahi sebagai pahlawan. Kemudian yang berikutnya yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah, jika nanti kalian sudah besar, kalian jadi mahasiswa, tentunya tugas akhir kalian adalah membuat karya ilmiah. Contohnya misalkan skripsi, tesis, atau disertasi. Dan itu berdasarkan penelitian dan analisa yang nyata. Dan insya Allah harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang berikutnya adalah teks jurnalis atau artikel berita. Misalkan kalau kalian ingin jadi pewarta atau wartawan ya, ada kejadian lalu kalian meliput. Nah,
Hasil liputan kalian tadi kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, itu akhirnya tulisan tersebut diterbitkan baik itu media koran, media cetak ya. Kemudian bisa juga media elektronik seperti di televisi yang berita pagi. Nah, itu adalah contoh artikel berita dan semuanya termasuk dalam cerita atau teks non fiksi. Paham ya? Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Jadi dari tulisannya pun itu baku ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Jadi tidak ada bahasa yang berlebihan atau konotatif atau yang dilebih-lebihkan. Jadi di teks non fiksi ini semuanya menggunakan gaya bahasa yang sebenarnya. Kemudian disusun berdasarkan fakta. Nah, tadi kan seperti teks sejarah. Berarti teks sejarah itu kita bacanya pun alurnya itu disesuai dengan fakta, sesuai dengan kisah faktualnya ya. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama yaitu membaca dengan seksama teks tersebut. Jadi kita baca dulu dengan hati-hati, kita pahami. Lalu yang berikutnya adalah cermati setiap paragraf. Difahami dulu bagaimana cerita dalam setiap paragraf dengan baik. Kemudian mencari kalimat utama dan ide pokok. Setelah kita baca, kita cermati setiap paragraf, lalu kita cari dari teks tersebut ide pokoknya itu apa, lalu kalimat utamanya yang mana. Berikutnya, membuat peta pikiran. Setelah kita baca, kita pahami ide pokoknya juga, lalu kita membuat peta pikiran. Selain membuat peta pikiran, bisa juga dengan membuat tabel pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Lalu yang terakhir bisa juga kita dengan membuat diagram alir. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai contoh peta pikiran. Nah, di sini bisa dilihat peta pikiran itu seperti map ya. Bisa juga dengan menggunakan kata tanya tadi. Misalnya teksnya dulu, ide pikirannya, ide pokoknya itu mengenai apa. Nah, di sini lalu kita buat nih petanya. Di mana, kemudian peristiwanya itu apa saja, kemudian akibatnya itu apa yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, lalu apa pelajaran yang dapat diambil dari teks yang sedang kita bahas. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks non-fiksi dengan menggunakan tabel pertanyaan. Yang pertama harus dilakukan adalah buat tabel pertanyaan seperti di sini. Ada kata tanya, kemudian ada pertanyaan serta ada jawabannya. Setelah kita buat seperti ini, masukkan pertanyaannya dan jawaban. Dari sini kita bisa mengidentifikasi urutan peristiwa pada sebuah teks non-fiksi. Berikut adalah contoh teks non-fiksi. Nah, di sini ada sejarah perjalanan atau sejarah dari asal muasal mobile phone atau handphone. Di sini bisa kita baca, handphone pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kilo. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatex 8000X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, handphone menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan dari tahun 1990 sampai dengan 2011.
Pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih dari 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai handphone. Populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa handphone yang sekarang kita gunakan menggunakan smartphone dan berbasis Android. Nah, tadi adalah contoh teks non-fiksi. Yang selanjutnya, cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan menggunakan diagram alir. Nah, Ibu akan berikan contoh diagram alir yang telah tadi kita baca adalah teks sejarah handphone. Nah, diagram alir bisa bentuknya seperti ini, macam-macam, bisa proses, list, dan sebagainya. Nah, tadi di teks pertama di sejarahnya itu, jadi kita urutan peristiwanya itu adalah jelas. Di tahun 1973 berbentuk handset dan beratnya mencapai 1 kilo. Jadi lumayan berat ya pada awal-awalnya handphone itu. Kemudian tahun 1983, 10 tahun kemudian, handphone pertama yang keluar itu mereknya adalah Motorola, karena memang yang pertama kali tadi adalah penggagasnya itu Motorola. Kemudian berkembang lagi di tahun 2013 smartphone berbasis Android. Jadi sudah berbasis Android handphonenya dan mungkin lebih slim juga. Nah, sekarang yang kita gunakan berbasis Android dengan fitur-fitur yang canggih dan bentuknya lebih slim dan ringan, lebih ramping, lebar, bisa touchscreen juga ya. Dan fiturnya pun sudah banyak dan lebih canggih lagi. Nah, tadi adalah contoh diagram alir pada teks non-fiksi. Perintah membaca sudah Allah perintahkan jauh sebelum kita hidup di dunia. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-5. Shadaqallahul azim. Nah, jadi marilah sama-sama kita gali ilmu Allah dengan banyak membaca, bisa membaca Al-Quran, membaca ilmu pengetahuan, karena Al-Quran adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Tetap semangat selalu belajar, jangan patah semangat. Nah, tentunya dengan tetap berusaha dan tentunya diiringi dengan doa. Baiklah, sampai kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.